Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wal khusranu lil ashin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat YouTube yang berbahagia. Senang sekali kali ini kita dipertemukan lagi oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Sehingga dengan sehat dan afiat ini kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah dan bisa menjauhi larangan-larangan Allah. Itu satu kenikmatan yang luar biasa, yang tentu patut kita syukuri bersama. Mari kita ikrarkan rasa syukur tersebut dengan mengucapkan kalimat tahmid, Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah, Nabi panutan kita, Nabi yang kita cintai dan kita rindukan syafaatul uzmanya, baik ketika kita di dunia maupun di akhirat nanti. Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku tentang amalan yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama, utamanya di dalam meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun judulnya adalah Al-Waqiah membawa berkah. Dulu hanya penjual es keliling, kini kemana-mana naik mobil mewah. Ini satu kisah nyata yang ada di sekitar kita, yang kami saksikan dengan mata kepala sendiri, tentang hebatnya dan berkahnya amalan surat Al-Waqiah. Hal ini sudah disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah, ia tidak akan ditimpa oleh kefakiran selamanya. Kefakiran artinya kemiskinan. Dari tafsir Nur As-Sakolain. Yang kedua, tentang manfaat surat Al-Waqiah dan kita dianjurkan untuk mengamalkan, yaitu dari Ibnu Mardaweh, daripada Anas, dari Kasifal Khofa, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surat Al-Waqiah adalah surat kekayaan. Hendaklah kamu membacanya dan ajarkanlah ia, yaitu surat Al-Waqiah tersebut, kepada anak-anakmu. Ajarkanlah surat Al-Waqiah kepada istri-istrimu, karena sesungguhnya ia adalah surat kekayaan. Itulah hal yang mendasari kita dianjurkan untuk mengamalkan itu bagi yang ingin mendapatkan kekayaan dan rezeki dari Allah yang halal atas petunjuknya. Hal ini ada satu kisah menarik yang dialami oleh seorang yang awalnya hanya berjualan es keliling. Ia percaya bahwa dengan berjualan itu adalah awal Allah menunjukkan jalan hidupnya, jalan rezekinya. Ia awali jualan es keliling dari kampung ke kampung. Akhirnya meningkat, ia bisa membuat es dan minuman kecil yang waktu itu namanya minuman Orson, yang dititipkan ke tetangga-tetangga warungnya. Alhamdulillah itu berjalan dengan baik.
Allah menunjukkan lagi hal yang mendatangkan rezeki, ia pun mulai berjualan dengan menjualkan dagangan dari orang lain. Secara kecil-kecilan, sambil jualan, ia tawarkan kemana-mana. Akhirnya ia pun mendapatkan rezeki yang berkah pula. Sehingga dari jualan yang sederhana itu, ia mendapatkan rezeki yang berkah dan bisa menabung. Allah juga membuka pintu rezekinya dari yang lain. Suaminya tergerak hatinya untuk mengokulasi tanaman-tanaman hortikultura yang waktu itu hanya ada rambutan dan durian. Jadi buah-buah yang lain belum ada waktu itu. Itu sekitar tahun 1985. Kemudian usaha itu semuanya diberikan Allah kemudahan dan rezeki yang berkah, sehingga uang itu terkumpul dan bisa menabung. Kemudian setelah 3 tahun ia bisa membeli sepeda motor, yang waktu itu namanya sepeda motor Honda Astrea. Luar biasa waktu itu. Kemudian 5 tahun berikutnya ia bisa menabung dan membayar haji kontan waktu itu, berdua menjalankan yang namanya haji ke tanah suci dan bisa pulang dengan sehat, selamat. Singkat cerita, ia bisa mengembangkan bisnisnya, utamanya jualan di pasar, bisa membeli tanah, bisa membeli kios, bisa membeli mobil yang mewah. Sehingga kemana-mana ia sekarang yang dulu hanya jalan kaki, menjual minuman es dan orson ke tetangga-tetangganya yang punya warung, sekarang kemanapun ia pergi selalu naik mobil mewah. Itu satu kejadian yang luar biasa yang memang betul-betul kami lihat dengan mata kepala sendiri, karena itu memang masih kerabat kami. Kita memang dianjurkan untuk belajar dari lingkungan kita yang bisa menginspirasi kebaikan untuk kita lakukan. Adapun yang ia lakukan adalah dengan mengamalkan surat Al-Waqiah. Adapun caranya adalah sebagai berikut. Ia setiap malam, ya, selama 40 hari, ya, ia beriyadah, membaca surat Al-Waqiah. Setiap jam 12 malam ia bangun, kemudian sholat hajat 2 rakaat, ya, yang niatnya usolli sunatan li qada'il hajati sunatan lillahi ta'ala. Allah Akbar. Kemudian setelah itu selesai sholat, ya, kemudian ia melakukan yang namanya tawasul. Tawasulnya begini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Membaca al-Fatihah 1 kali. Lanjutkan ila hadratis Sayyid Muhammad Haqiyin Nazili wa jami'i masyayikhihi radhiyallahu anhum ajmain al-Fatihah. Baca al-Fatihah 1 kali. Setelah itu lanjutkan dengan membaca istighfar 100 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sebanyak 100 kali. Yang artinya, aku mohon ampunan Allah yang Maha Agung, yang tiada Tuhan selain Dia, yang hidup kekal terus-menerus mengurusi makhluknya, dan aku bertaubat kepadanya. Itu supaya kita diurus oleh Allah. Nasib kita diurus oleh Allah. Ide-ide kita muncul yang dibimbing oleh Allah, dan kita diberi rezeki oleh Allah. Setelah itu kemudian membaca yang namanya surat Al-Waqiah. Berapa? Sebanyak 40 kali. Memang luar biasa beratnya. Ya, insya Allah dari jam 12 sampai dengan jam subuh sudah selesai. Kemudian
hanya 40 hari. Setelah itu cukup dibaca 1 kali setiap maghrib, dan setelah subuh cukup 1 kali. Ya, setelah 41 kali. Memang riadohnya luar biasa berat. Tapi kalau kita punya keinginan dan azam, itu bukan berarti sesuatu yang tidak mungkin. Pasti insya Allah akan diberikan jalan keluarnya. Dan kita bisa melakukannya. Kemudian setelah itu kita 41 hari selesai, maka kita cuma melaksanakan 1 kali setiap subuh dan setiap selesai sholat maghrib. Hanya itulah yang dikerjakan, dan ini kita bisa belajar dari kesuksesan orang lain tentang amalan dan pekerjaan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita bersama. Ada kekurangan dan kelebihan, semoga Allah mengampuninya. Dan akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.